Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 2.932 Bitcoin. Total cadangan Bitcoin saat ini mencapai 712.647 Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 27 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Negara Jepang secara mengejutkan mulai melunakkan sikapnya terhadap instrumen investasi ETF kripto. Pemerintah Jepang dikabarkan tengah menyusun kerangka regulasi baru yang akan memberikan lampu hijau bagi peluncuran dana investasi aset digital tersebut paling lambat pada tahun 2028. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memodernisasi sektor keuangan domestik dan menarik aliran modal institusional yang lebih besar ke dalam ekonomi digital. Rencana ambisius ini merupakan bagian dari Jepang untuk meningkatkan daya saing sektor keuangannya di kancah global. Menurut laporan yang ada, otoritas terkait di Jepang saat ini tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap kerangka hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perusahaan manajemen aset menawarkan produk ETF kripto yang melacak harga aset digital utama seperti Bitcoin dan Ethereum kepada publik secara luas. Keputusan untuk menetapkan lini masa hingga tahun 2028 menunjukkan bahwa Jepang tidak terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Mengutip dari laporan yang ada, inisiatif ini muncul seiring dengan keinginan Jepang untuk tidak tertinggal dari pusat keuangan global lainnya yang sudah lebih dulu mengadopsi produk ETF kripto. Dengan regulasi ini, investor retail maupun institusional nantinya dapat berinvestasi di aset kripto semudah membeli saham di bursa efek tanpa perlu mengelola dompet digital secara mandiri. Kehadiran produk investasi ini diprediksi akan menjadi katalis positif bagi likuiditas pasar di kawasan Asia. Beberapa poin penting dari kebijakan ini antara lain aksesibilitas. Investor institusional seperti dana pensiun kini memiliki jalur resmi untuk masuk ke pasar kripto. Keamanan, pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi profesional, mengurangi resiko teknis kehilangan private key. Stabilitas, masuknya modal besar biasanya diiringi dengan volatilitas harga yang lebih terjaga dalam jangka panjang. Pengesahan ETF kripto di tahun 2028 diprediksi akan menjadi standar baru bagi ekosistem keuangan digital. Jika Jepang sukses mengintegrasikan instrumen tersebut, tidak menutup kemungkinan negara-negara Asia lainnya akan mengikuti langkah strategis ini demi menjaga relevansi di era digital. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain kembali mengalokasikan 184.960 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya, kalian bisa langsung saja mengecek di bawah sini. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang ketiga. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 2.932 Bitcoin. Total cadangan Bitcoin saat ini mencapai 712.647 Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek sendiri di sini. Ya, oke, kita lanjut ke berita yang keempat. Ripple bermitra dengan Riyad Bank untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. FunX secara resmi meluncurkan ETF AVAX dengan ticker VAVX di bursa Nasdaq. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek sendiri di sini ya. Ya, kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 88.331 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 384 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid.
Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk masuk di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian mencoba untuk melakukan trading di market futures, karena hal ini sangat berbahaya bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari fundamental dari setiap aset kripto sebelum kalian memasukinya. Kalau kalian tidak yakin bahwa aset itu adalah aset yang bagus, maka kalian jangan membeli aset tersebut. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus, namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya, di mana kalian bisa melihat ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 27 Januari 2026. Setelah kemarin mengalami koreksi, saat ini Bitcoin mengalami lonjakan kenaikan hampir 2%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami sedikit kenaikan. Seperti BNB kurang lebih mengalami kenaikan 1%, XRP 3%, Solana 4%, Dogecoin 2%, Cardano 3%, XMR 2,83%, Link 3%, dan banyak aset kripto yang lain seperti Hype, XLM, dan SEC, dan selanjutnya masih banyak lagi juga mengalami hal yang sama. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 27 Januari 2026. Dan besok di tanggal 28 Januari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Nantikan video saya selanjutnya, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Dan bila kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung saja bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja video kali ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.